Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Hasana. Saya adalah mahasiswi program studi Ilmu Perpustakaan 2020 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa, siapa, dan mengapa pustaka, informasi ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan. Yang tahu tidak? Kenapa ya kira-kira kok ada penyebutan pustaka dan buku di Indonesia, padahal merujuk pada satu benda yang sama? Sebenarnya di mana sih letak perbedaan dari kedua penyebutan tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Berdasarkan etimologi atau asal bahasanya, kata pustaka bukanlah kata yang asli berasal dari Indonesia. Kata pustaka digunakan di Indonesia dipengaruhi aspek historis kontekstual. Menurut pandangan kebahasaan, kata pustaka merupakan kata yang berasal dari bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia dan bahasa Melayu memiliki kesamaan, di mana bahasa Melayu sebagai lingua franca. Sedangkan, menurut pandangan para sejarawan, kata pustaka dapat dikenal di Indonesia karena adanya persentuhan budaya antara Indonesia atau Nusantara dengan India pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kata pustaka berasal dari bahasa Persia dengan asal kata pos atau posta yang kemudian berkembang di India dan dibawa oleh para pedagang-pedagang dari India ke Indonesia. Selanjutnya, dalam bahasa Sanskerta, kata pos mengalami perubahan bunyi menjadi pusta atau pustaka yang merupakan arti dari himpunan buku dan masuk ke wilayah Asia Tenggara yang kemudian menjadi bagian dari bahasa Melayu. Dalam kebudayaan bangsa Persia, pos atau posta memiliki arti kulit binatang sebagai media untuk menerangkan tulisan. Media tulis yang berbahan dasar kulit binatang ini nantinya akan lebih dikenal dengan nama parchment atau perkamen. Perkamen merupakan salah satu media tulis awal yang dikenal oleh manusia. Lalu, apa itu buku? Buku merupakan kata serapan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda book dan bahasa Inggris book yang merujuk pada media tulis setelah ditemukannya mesin cetak yang mempermudah penggandaan bahan bacaan. Sebagai sebuah informasi tambahan, buku-buku yang ada atau terbit pada masa kelahiran mesin cetak disebut juga sebagai buku-buku incunabula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara pustaka dan buku adalah pada teknik pembuatannya, yaitu pustaka dengan tulisan tangan, sedangkan buku menggunakan mesin cetak. Terbayangkan bagaimana budaya pustaka atau tulis-menulis sudah lama berkembang mengiringi manusia. Budaya tulis-menulis ini tidak berkembang secara cepat dan instan, tidak semerta-merta langsung menjadi apa yang sekarang ini kita kenal sebagai buku. Apa saja budaya-budaya yang turut membangun budaya baca tulis ini? 1. Diciptakannya dan dipakainya sebuah alat komunikasi yang memudahkan manusia untuk memperoleh informasi. Apa itu? Ya, jawabannya adalah bahasa. Satuan bunyi yang mengandung arti atau bahasa merupakan batu pijakan terpenting bagi terciptanya budaya tulis-menulis. Yang kedua, adanya kebiasaan mengingat atau menghafal dan menyampaikan yang berkembang di masyarakat atau apa yang saat ini kita sebut sebagai tradisi lisan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menganggap atau menciptakan pandangan buruk tentang tradisi lisan atau berbicara karena pada kenyataannya kita tidak mampu
mampu atau tidak mungkin mencapai peradaban yang seperti sekarang ini tanpa adanya tradisi lisan. Revolusi penemuan yang ketiga adalah penemuan yang paling penting, yaitu penemuan satuan, huruf maupun simbol yang menjadi dasar tradisi menulis untuk menyempurnakan tradisi lisan. Bentuk awal dari sebuah huruf ditemukan pada masyarakat Persia atau bangsa Sumeria yang menciptakan tulisan paku dan disusul dengan berbagai jenis tulisan lain seperti hieroglif dan lain sebagainya. Revolusi besar budaya tulis berikutnya adalah ditemukannya percetakan atau seni pencetakan buku oleh Johannes Gutenberg dengan inovasi yaitu menciptakan huruf-huruf bongkar pasang atau movable type. Yang unik dari keseluruhan rentetan revolusi besar ini adalah bahwa ternyata budaya kearsipan atau pengumpulan informasi, maksud saya cikal bakalnya, ternyata sudah ada dan menemani perkembangan revolusi-revolusi tersebut. Siapa yang bertugas dan berkepentingan dengan pustaka dan informasi? Siapakah yang berkaitan dengan pustaka dan informasi? Di era serba digital seperti sekarang ini, tidak ada orang yang tidak membutuhkan informasi. Karena itu, tentu saja semua orang memiliki hak dan kepentingan yang sama dalam akses informasi. Hal ini juga sejalan dengan istilah masyarakat informasi atau information society, yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dalam lingkup mancanegara melalui penggunaan teknologi informasi dengan efektif dan produktif. Secara singkat, dapat dikatakan informasi atau pengetahuan merupakan sebuah kekayaan yang sangat berharga. Siapa yang bertugas untuk mengurusi pustaka dan informasi adalah seluruh profesi informasi dan dokumentasi, yaitu mereka yang bekerja di perpustakaan atau pustakawan, lembaga dokumentasi atau dokumentalis, kearsipan, serta lembaga pendidikan lainnya. Mengapa pustaka menjadi bagian dari kebudayaan manusia? Pustaka telah menjadi bagian dari kebudayaan manusia bersamaan dengan perkembangan unsur-unsur pokok kebudayaan lainnya. Misalnya saja hubungan antara pustaka, budaya tulis-menulis, dan keagamaan. Agama dan budaya tulis-menulis sejak dulu telah saling mempengaruhi, yaitu agama mempengaruhi perkembangan inovasi dalam pembuatan dan pemasyarakatan bahan bacaan. Sedangkan bahan bacaan atau pustaka menjadi salah satu alat atau media dakwah dari suatu agama. Entah sebagai media pokok seperti kitab suci maupun kitab-kitab tafsir yang berisi hasil penafsiran tokoh tertentu. Berangkat dari hal tersebut, pustaka juga menjadi sebuah media penting dalam bidang hukum dan politik. Para penguasa memanfaatkan pustaka untuk menjadi dokumentasi administrasi di wilayahnya. Perjanjian dan kesepakatan dengan kekuasaan wilayah lain, serta media yang mengkampanyekan hukum-hukum atau peraturan yang dibuat oleh penguasa. Sejarah cikal bakal kebudayaan pengumpulan atau pengarsipan dari berbagai wilayah di dunia dan di Indonesia. Kebiasaan dan tradisi yang menjadi basis dari kegiatan kepustakawanan ternyata sejak dari awal bersifat universal atau mendunia, bukan kedaerahan. Kepustakawanan dan peradaban berbasis tulisan lahir bersamaan atau dapat dikatakan saling mempengaruhi kehadiran satu sama lain. Bukti-bukti arkeologis menemukan bahwa kebiasaan tulis-menulis dan menghimpun sudah ada sejak 3000 tahun lalu sebelum Masehi. Bangsa Sumeria yang juga pertama kali menerapkan sebuah aksara murni. Bangsa Sumeria adalah sekumpulan masyarakat yang bertempat tinggal di antara wilayah Sungai Tigris dan Sungai Eufrat.
atau pada zaman modern ini dikenal sebagai wilayah negara Irak, Turki, dan Suriah. Bangsa Sumeria menciptakan budaya tulis dan aksara melalui medium tablet atau sabak dari tanah liat. Budaya menghimpun bangsa Sumeria dilakukan pada sebuah rumah khusus dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain dengan pemimpin pelatihan yang dikenal dengan sebutan Ummiyah. Bangsa Akkadian pada tahun 1900 sebelum Masehi dan bangsa Asyira pada tahun 1100 sebelum Masehi melanjutkan tradisi mencatat dari tradisi belajar menulisnya. Tradisi membangun himpunan ini mencapai puncaknya pada kekuasaan Assurbanipal pada 668 sebelum Masehi sampai 627 sebelum Masehi yang mengumpulkan himpunan dalam jumlah besar setelah berhasil atau menang dalam memerangi bangsa Babilonia. Bangsa Mesir menciptakan medium tulis bernama papirus yang lebih ringan untuk menggantikan sabak tanah liat yang kemudian akan menjadi cikal bakal kertas. Hal yang istimewa dari peradaban yang membangun tradisi penghimpunan ini ternyata sudah mengklasifikasikan koleksi himpunannya dengan memasang girginaku sebagai penanda koleksi penyimpanan sabak-sabak tertentu. Selain itu, ditemukan pula daftar judul koleksi himpunan tanpa urutan yang sistematis sebagai cikal bakal dari pembuatan daftar bibliografi. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan pada tahun 1300 sebelum Masehi. Kaisar penguasa Athena, Pisistratus, pada abad ke-6 sebelum Masehi berambisi untuk mengumpulkan banyak karya tulis bangsa Yunani, khususnya karya sastra. Kaisar Ptolemy I pada masa 300 tahun sebelum Masehi mendirikan museion atau museum di Alexandria sebagai salah satu upaya mereka untuk memperluas peradaban ke koloni-koloni Jazirah Arab, khususnya untuk wilayah-wilayah pelabuhan atau jalur sutra. Tokoh dari museion ini adalah Demetrius dari Palerum yang kemudian masuk sebagai himpunan pustakawan pertama di dunia setelah Zenodotus dari Efesus oleh sejarawan barat. Menurut sumber yang belum pasti, jumlah koleksi buku di perpustakaan Alexandria berjumlah kurang lebih dari 400.000 buku campuran dan 90.000 buku tunggal. Perpustakaan Alexandria sendiri dikenal sebagai perpustakaan terbesar di dunia yang pernah ada. Institusi penghimpunan koleksi di Cina muncul pada masa dinasti Zhou 1122 sebelum Masehi sampai 256 sebelum Masehi yang didirikan sebagai bentuk perintah kaisar kepada Kementerian Keagamaan sebagai institusi penanggung jawab merawat kitab-kitab penting bangsa Cina. Di Cina, selain mengembangkan tempat pengumpulan buku, Cina juga membuat apa yang kini kita sebut sebagai perabot dan perlengkapan penyimpanan, serta preservasi dengan membuat wadah-wadah penyimpanan buku dan cara atau mekanisme penempatan buku. Di Cina, terdapat dua kategori pekerjaan dalam bidang pelestarian pengetahuan, yaitu Shi, seorang sejarawan atau sosiolog, dan Wu, seorang ahli filsafat atau filsuf. Tugas utama dari kedua profesi ini adalah menciptakan dan mendistribusikan pengetahuan dan nilai-nilai yang dimiliki bangsa-bangsa Cina dengan menulis atau menyalin buku-buku penting bagi masyarakat seperti kitab agama, kitab hukum, pustaka anggota kerajaan, titah raja, dan peristiwa-peristiwa penting yang menjadi bagian dari sejarah. Dari tradisi pengumpulan dan tulis-menulis tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada masa itu memerlukan profesi yang bertugas sebagai penyalin atau pencatat, scribes, dan penjaga atau keeper atau pengolah catatan. Profesi penyalin seperti yang ada pada masa itu ternyata juga terdapat di Indonesia, yaitu sebagai penyalin naskah agama atau kakawin pada masa kerajaan-kerajaan Jawa untuk menyebarluaskan sastra Hindu di Nusantara.
Hasil budaya baca tulis, bangsa Yunani dikenal sebagai a people of many books atau bangsa pemilik banyak buku. Kemudian bangsa Cina menjadi bangsa pertama yang memperkenalkan kertas dan hiasannya, serta memperkenalkan sistem manajemen untuk kemudahan proses temu kembali informasi. Terciptanya cikal bakal perpustakaan dan ilmu perpustakaan sebagai upaya menumbuhkan peradaban dalam diri masyarakat. Berangkat dari kebudayaan baca tulis di dunia, kita beralih pada perkembangan baca tulis di Nusantara. Baca tulis di masa kerajaan Hindu-Buddha. Kegiatan baca tulis pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia terlihat pada peninggalan-peninggalan prasasti yang banyak menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pada masa Hindu-Buddha, tulis-menulis sepertinya kurang ramah kepada masyarakat luas karena berdasarkan hukum yang berlaku, seorang sudra atau kasta paling rendah tidak diperbolehkan untuk membaca kitab suci. Kemudian, baca tulis di masa kerajaan Islam. Pada masa kerajaan Islam, kegiatan baca tulis lebih bisa berkembang di masyarakat menengah ke bawah karena dalam hal pendidikan pada masa Islam lebih bisa diakses oleh masyarakat ketimbang pada masa sebelumnya. Pendidikan di masa kerajaan Islam hadir dalam bentuk kajian-kajian yang memang disebarluaskan ke masyarakat yang kemudian baru mengerucut kepada para penguasa. Tidak heran, itulah mengapa transisi masuknya Islam di Nusantara menjadi begitu pesat dan cepat, karena agama Islam tidak mengharuskan pengorbanan ritus yang mahal pada tiap pemeluknya. Baca tulis di masa kolonialisme. Perkembangan budaya tulis-menulis pada masa kolonialis diantaranya adalah keberadaan mesin cetak pertama di Indonesia, adanya percetakan surat kabar pertama di Indonesia, dan pendirian Balai Pustaka. Kegiatan baca tulis pertama diinisiasi oleh Belanda dengan mendirikan sebuah kantor yang bernama Kantor voor de Volkslectuur atau dalam bahasa Indonesia, kantor yang mengurusi bacaan rakyat. Kantor ini awalnya merupakan upaya kecil untuk mengkoordinasikan pembuatan, difusi, dan penyimpanan buku-buku pelajaran sekolah di Pulau Jawa dan Madura pada wilayah pedesaan. Kemudian, mereka mengubah namanya menjadi Komisi voor de Inlandse School en Volkslectuur, yaitu Komisi Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat yang bertugas sebagai badan penyensoran dan penerjemahan cerita-cerita rakyat ke bahasa Belanda atau bahasa Melayu dengan huruf Latin. Pada tahun 1910, terjadi peralihan kepemimpinan yang berhasil menjadikan badan ini menjadi sebuah departemen urusan pribumi yang otonom dan berdiri sendiri dengan nama resmi Melayu mereka, yaitu Balai Pustaka. Revolusi-revolusi budaya baca yang telah diciptakan Balai Pustaka diantaranya adalah 1. Menciptakan Taman Pustaka, yaitu penciptaan sebuah sistem yang ikut serta atau menjadi bagian pada jaringan pendidikan dengan memasok buku-buku bacaan terpilih ke desa-desa dan sekolah-sekolah untuk dikelola oleh tenaga pengajar dan pengurus desa. Kemudian yang kedua, melakukan penerbitan dari distribusi buku di Indonesia. Sebagai upaya pemasok buku ke seluruh wilayah di desa-desa, Balai Pustaka mendapat hak dan kewenangan untuk menerbitkan buku-buku dan mendistribusikannya. Balai Pustaka menerbitkan buku sejumlah kurang lebih 350 buku tiap tahunnya yang meliputi kamus, referensi, keterampilan, sastra, politik, agama, dan ekonomi. Perpustakaan keliling. Yang ketiga adalah perpustakaan keliling. Pendirian perpustakaan keliling merupakan sebuah revolusi bagi Balai Pustaka yang digagas langsung oleh direktur pertamanya, yaitu D.A. Rinkes, sebagai wujud efisiensi Balai Pustaka dan kemajuan teknologi pada masanya. Yang keempat, sebagai pengembangan kesusastraan Indonesia.
Balai Pustaka selain membudayakan penerjemahan karya asing, terutama karya-karya Eropa, juga berusaha melestarikan budaya dan kearifan lokal, cerita-cerita karangan asli penduduk pribumi, baik dengan menerjemahkannya ataupun dengan menerbitkan sesuai bahasa daerahnya. Balai Pustaka dan Bahasa Indonesia. Balai Pustaka lewat kehadirannya turut membangun bahasa Indonesia, yaitu dengan menciptakan sebuah sistem ejaan yang nantinya akan mendapatkan banyak penyempurnaan dalam perjalanan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Ejaan yang dikeluarkan pada era Balai Pustaka adalah ejaan Van Ophusen. Ejaan ini berlaku hingga Maret tahun 1947 dan digantikan dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan berperan sangat penting bagi sebuah bahasa yang memiliki sistem penulisan alfabetis, karena sistem alfabetis akan sangat tergantung dengan fonem. Fungsi penggunaan ejaan dalam penulisan karya ilmiah maupun naskah-naskah resmi lainnya yaitu menjadi landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai alat penyaring unsur-unsur bahasa lain untuk diadopsi dan dipakai ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal praktis, ejaan memiliki fungsi untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi secara visual atau teks tertulis. Dengan diterapkannya ejaan, maka akan tercapai hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Mengatasi ejaan-ejaan yang simpang siur dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ejaan menjadi kriteria kebakuan sehingga bisa menjadi ukuran tata bahasa maupun tata istilah yang sistematis, memudahkan komunikasi efektif untuk rakyat Indonesia yang multikultural dan berbeda-beda agar bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian, membantu bahasa Indonesia untuk bisa menjadi bahasa pengantar pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Mengembangkan bahasa Indonesia agar bisa menjadi sebuah ilmu baru untuk dipelajari seperti ilmu pengetahuan lainnya.